Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar dengan Bu Farah. Materi hari ini yaitu SPDP tema 6 subtema 4. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah ketika kita menerima materi. Berdoa, mulai. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa amisna ala qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma sahihan wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, karena kabar kalian baik-baik, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan, olahraga, dan minum vitamin. Yuk kita mulai pembelajaran SPDP hari ini. Tema 6 subtema 4 memuat KD 3.4, yaitu mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Seperti apa sih? Yuk kita lihat materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak kemarin sudah belajar mengenai karya seni 3 dimensi dengan bahan alam. Bahan alamnya itu batu, tanah liat, kayu. Pintar. Kemudian sekarang ada bahan buatan. Contohnya seperti sedotan, kertas lipat, tisu, plastik warna-warni, kresek. Seperti itu contohnya. Kita belajar atau mengetahui karya seni atau kerajinan yang terbuat dari bahan buatan. Mari kita mengetahui apa yang kita lakukan dengan membuat kerajinan dari bahan buatan, termasuk kegiatan dari recycle. Apa sih recycle itu? Recycle atau bisa dikatakan dengan daur ulang. Daur ulang adalah proses atau kegiatan untuk menjadikan bahan buatan atau bahan bekas itu bisa atau dapat digunakan kembali. Yuk kita masuk, ada contoh kerajinan yang pertama. Kerajinan yang pertama yaitu kerajinan hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Ini anak-anak, alat dan bahannya sebagai berikut ya. Yang pertama dan paling utama yaitu karton dari bekas tisu gulung. Jika anak-anak tidak memiliki karton itu, bisa membeli karton atau membuat dari karton yang lembaran. Jadi nanti
anak-anak bisa gunting kemudian dibentuk lingkaran atau berbentuk tabung seperti itu ya. Yang kedua yaitu kertas lipat berwarna. Dan yang ketiga yaitu lem. Yang keempat ada bahan pensil. Dan yang kelima yaitu gunting. Jangan lupa siapkan kelima bahan dan alat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian anak-anak membuatnya ya. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan karton bekas tisu gulung. Langkah kedua yaitu kamu dapat membuat gulungan kertas dari kertas karton yang lembaran tadi ya, yang kata Bu Farah. Langkah yang ketiga yaitu hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan kertas warna atau kertas lipat yang kalian miliki. Yang keempat, setelah kalian membuat pola atau menghias itu, gambar pada kertas warna sesuai dengan yang telah kalian hias di kertas karton bekas. Kemudian yang kelima, pada kertas warna kalian gunting sesuai pola. Hati-hati ya jika menggunakan gunting, karena kalau tidak hati-hati, gunting bisa melukai tangan kita. Nah, langkah yang keenam atau yang terakhir yaitu hasil guntingan hiasan kalian tempelkan menggunakan lem pada karton bekas tisu gulung. Dan jadi seperti ini hasil kerajinannya. Kerajinan yang kedua, Bu Farah punya contoh yang kedua yaitu hiasan bunga dari kantong plastik berwarna. Bu, saya punyanya kresek. Ya, kantong plastik itu kresek. Anak-anak perlu menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tusuk sate. Jika nggak punya tusuk sate, anak-anak punya sumpit yang dari kayu boleh digunakan. Jika tidak punya juga boleh menggunakan lidi dari penebah. Alat dan bahan yang kedua tentunya plastik atau kresek yang berwarna. Alat dan bahan yang ketiga yaitu lem. Yang keempat pensil dan yang kelima pasti gunting. Yuk kita lihat langkah-langkah atau cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan kantong plastik berwarna. Langkah kedua, buat pola kelopak bunga pada kantong plastik. Langkah yang ketiga, guntinglah gambar kelopak bungamu itu. Hati-hati ketika menggunakan gunting. Langkah keempat yaitu gunting dengan bentuk memanjang untuk kantong plastik yang lain. Yang kelima, tempelkan kelopak bunga dengan cara menumpuknya. Dan langkah yang keenam yaitu lilitkan potongan kantong plastik berbentuk panjang pada stik. Sudut akhir agar bisa menempel, kalian beri lem ya. Dan langkah yang terakhir yaitu yang ketujuh, satukan bunga dengan tangkainya menggunakan lem. Yuk kita lihat hasilnya seperti apa ya kira-kira.
Nah, hasilnya seperti itu anak-anak. Bunga mawar dari kantong plastik yang berwarna merah. Kemudian tangkainya bisa diberi warna hijau, warna coklat, sesuai selera anak-anak. Kerajinan yang ketiga yaitu hiasan bunga dari tisu makan. Alat dan bahan yang perlu anak-anak siapkan yaitu yang pertama, tentunya tisu makan. Alat bahan yang kedua yaitu tusuk sate. Alat dan bahan yang ketiga yaitu kertas berwarna atau kertas lipat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu lem. Yuk kita lihat cara membuatnya. Nah, cara yang pertama yaitu siapkan tisu makan. Langkah yang kedua, pegang tisu makan, kemudian cubit bagian bawahnya dan kerutkan. Beri lem sedikit demi sedikit. Langkah yang ketiga yaitu lakukan langkah yang kedua hingga bunga dirasa cukup berkembang atau cukup besar sesuai selera anak-anak. Bisa bunganya kecil, bunganya besar. Kemudian langkah yang keempat, potong memanjang pada kertas lipat. Lilitkan kertas lipat yang telah dipotong membentuk panjang pada tusuk satenya. Beri lem atau rekatkan ujungnya agar tidak lepas. Langkah yang keenam atau yang terakhir yaitu satukan bunga dengan tangkainya menggunakan lem. Yuk kita lihat hasilnya seperti apa ya kira-kira. Tada, ini dia hasilnya bunga dari tisu makan. Yuk kita lihat kerajinan yang keempat. Kerajinan hiasan yang keempat yaitu membuat bunga kusudama dari kertas lipat. Anak-anak perlu menyiapkan alat dan bahan hanya 2. Yang pertama kertas lipat dan yang kedua lem. Yuk kita lihat video cara membuat bunga kusudama dari kertas lipat. Berikut videonya anak-anak.
anak-anak sudah melihat videonya. Jadi hasilnya bisa dibuat seperti pada video atau mau ditempel-tempel seperti pada gambar yang Bu Farah sajikan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari membuat kerajinan dari bahan-bahan buatan. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini merupakan kegiatan recycle atau bentuk dari daur ulang, agar sampah yang sudah tak terpakai bisa digunakan dan dimanfaatkan kembali. Hari ini kita sudah mempelajari membuat kerajinan apa aja. Yang pertama, kerajinan dari kertas karton, vas bunga dari kertas karton. Kerajinan yang kedua yaitu membuat bunga dari kantong plastik berwarna. Yang ketiga, kita sudah mempelajari membuat kerajinan bunga dari tisu makan. Kerajinan yang keempat yaitu membuat bunga kusudama dari kertas lipat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa anak-anak terapkan di rumah ya, agar sampah atau sesuatu yang tidak bermanfaat di rumah bisa dimanfaatkan kembali oleh anak-anak. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Farah untuk hari ini. Bu Farah mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.